Selamat berjumpa kembali dengan saya pada serial pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-41. Pada sesi ke-40, di situ ada satu kata kunci HGU atau kalau diperpanjang hak guna usaha. Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan sekarang ini ingin menyampaikan sedikit history mengenai hak guna usaha ini. Jadi, hak guna usaha adalah suatu hasil inovasi Belanda yang lahir pada tahun 1870 melalui Agrarisch-Wet 1870. Undang-undang ini lahir setahun setelah terusan Suez dibuka, yaitu 1869. Artinya apa? Faktor pendorong lahirnya hak guna usaha adalah suatu inovasi ekonomi yang berupa legal status atas sebuah lahan di daerah jajahan, khususnya di Hindia Belanda. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Belanda tidak menciptakan suatu model kerja investasi terhadap lahan, tetapi lebih mengandalkan pada monopoli hasil-hasil petani untuk kemudian dibawa ke Belanda atau dijual ke Eropa, diolah di sana menjadi nilai barang yang sangat berharga seperti kopi tadi. Nah, setelah lahir terusan Suez, maka perhitungan ekonomi memberikan kesempatan investasi besar di Indonesia. Dari sini kita belajar bahwa resources menjadi aset apabila ada suatu legal status ya untuk bisa menjadi kapital, maka jadilah hak guna usaha. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ilmu ekonomi memberikan pengetahuan kepada kita dalam kaitannya dengan kelangkaan atau scarcity. Tidak ada ilmu ekonomi tanpa ada kelangkaan. Andaikan dalam barang, maka indikator kelangkaannya harga. Kemudian dalam kapital yang lain, yaitu bukan natural capital, seperti mesin, katakanlah, ya, di situ ada return, ya, yang ditunjukkan oleh indikator kelangkaan seperti bunga. Termasuk dalam uang sendiri ada bunga. Itu indikator kelangkaan. Price, interest rate, dan wages untuk labor. Yaitu dalam labor ada indikator kelangkaannya upah tadi. Nah, itu semua dilandasi oleh suatu bukan ukuran fisik, bisa tidak bisa, baik tidak baik, tetapi ukuran legal, property right. Right atas terhadap suatu properti, itulah yang memberikan nilai. Sekarang dengan lahirnya HGU, maka walaupun digunakan kata guna, pada kenyataannya transfer property right dari public land katakanlah menjadi private land, menjadi aset perusahaan. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan? Kalau dalam tenaga kerja ada indikator upah, indikator kelangkaan, dalam komoditas ada harga, dalam uang ada bunga, maka dalam tanah ada yang disebut land rent.
Jadi kalau kita pelajari land resource economics, maka core course-nya di dalamnya itu adalah land rent. Nah, pertanyaannya, apakah dalam HGU konsep land rent dikenal? Menurut pengetahuan saya, tidak dikenal. Oleh karena itu, dalam konsep HGU lemah fondasi ekonominya. Mungkin fondasi legalnya kuat, tapi fondasi ekonominya lemah karena tidak ada parameter land rent di dalamnya. Sedangkan kita tahu tanah, air adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka konsep ekonominya belum ditangani dengan baik, yaitu konsep land rent. Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya konsep land rent masuk ke dalam sistem akuntansi hak guna usaha, maka kita tahu persis 100% nilai land rent di-capture oleh pemilik tanah HGU tersebut. 100% land rent di-capture. Saya berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, mengingat rent itu dalam ilmu ekonomi disebut unearned income, pendapatan bukan hasil kerja, maka apabila dibandingkan dengan bunga di Jepang, dengan kebijakan pemerintah Jepang tahun 99 mengenolkan bunga bank, zero interest rate, untuk diambil oleh pemilik uang yang menaruh uang di bank, maka di Indonesia kita berikan 100% land rent kepada owner dari HGU. Inilah suatu fenomena yang menarik untuk dilihat, dianalisa, dan diperlukan adanya suatu reinventing status tanah, yang mana tanah dan air dan kekayaan di dalamnya menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi kemudian 100% land rent di-capture oleh owner dari HGU tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, intisari yang saya sampaikan pada sesi ke-41. Terima kasih.